Ya. Huruf jar yang berikutnya yang keenam itu adalah rubba. Rubba itu biasanya ya. Jangan dibaca robbi atau robbu, rubba. Kalau robbu atau robbi itu isim. Rob ya. Bukan harf itu. Tapi kalau harf jar atau harf hafdi itu rubba. Rubba. Nah, di antara maknanya itu adalah litaklil. Menunjukkan apa? Betapa sedikit. Litaklil. Meskipun ada juga yang menyebutnya betapa banyak ya, tapi yang lazim itu litaklil. Betapa sedikit. Biasanya di dalam hadis itu ada penggunaan ya, banyak digunakan. Misalnya tentang keutamaan meriwayatkan hadis. Nah, itu kan ada sabda Nabi SAW untuk memotivasi kita untuk menyampaikan hadis. Ya, nadarallahu imra'atan sami'a maqalati semoga Allah membuat wajah orang yang mendengar berseri ya, semoga Allah membuat berseri atau Allah membuat bahagia orang yang mendengarkan ucapanku, fawa'aha, lalu dia menjaganya ya. Lalu dia apa? Faballaghaha kama sami'aha, dia sampaikan sebagaimana dia dengarkan. Dia menyampaikannya sebagaimana dia dengarkan. Lalu di bagian akhir itu beliau katakan farubba muballagin, farubba muballag, muballag ya, bukan mubalik, muballag. Kalau mubalik itu yang menyampaikan, mubalak yang disampaikan. Farubba muballagin au'a. Ini hamzah ya. Min sami. Ya, min sami. Sami. Farubba, maka betapa apa? Kalau di sini betapa banyak. Nah, gitu ya. Makanya tadi kita sebutkan ada lit taklil, ada juga lit taksir. Dari mana kita tahu? Nah, dari siyak, dari qarinah. Kalau di dalam teks hadis ini, rubba itu malah digunakan lit taksir. Jadi, makanya ada juga yang maknanya betapa banyak. Bisa betapa banyak, bisa betapa sedikit. Jadi farubba muballagin au'a min sami. Betapa banyak muballak, orang yang disampaikan itu lebih paham daripada yang mendengarkan langsung. Jadi maksudnya itu motivasi bagi orang yang meriwayatkan hadis. Meskipun Anda tidak paham hadis itu, sampaikan saja. Bisa jadi hadis itu kemudian sampai kepada orang yang alim, yang bisa memahami maknanya, dia lebih paham daripada yang dengar langsung. Kita yang dengar langsung tidak paham. Makanya periwayat hadis itu tidak disyaratkan faqih, tidak disyaratkan dia paham apa yang dia sampaikan. Makanya ada model-model periwayat hadis itu, modelnya kan sama, dia dengar saja. Dia nggak ngerti, dia nggak apa-apa. Karena memang bukan keharusan dia ngerti. Kalau ngerti lebih bagus lagi. Tapi tugas dia adalah menyampaikan persis seperti apa yang dia dengarkan. Nah, bisa jadi kemudian informasi itu bahkan banyak ya, betapa banyak sampai orang yang yang disampaikan kepadanya itu lebih paham daripada yang mendengarkan langsung. Min sami. Gitu ya. Itulah pentingnya periwayatan masa itu. Ya riwayatkan saja. Anda tidak tahu artinya tidak apa-apa, tidak tahu maknanya tidak apa-apa. Sampaikan saja. Nanti akan ada ulama yang menerima itu, yang dia paham, dia yang jelaskan. Au'a ini lebih apa ya? Ya inilah keterbatasan bahasa kita. Akhirnya kita terjemahkan juga lebih paham. Au'a ini akar katanya wa'yun. Wa'yun itu apa? Wa'yun. Bisa kita dengar al-wa'i, wa'yun, kesadaran. Kesadaran yang dibangun oleh pemahaman sebetulnya. Itu al-wa'i. Dia sadar karena dia paham. Jadi itu al-wa'i. Au'a itu
biasa diterjemahkan dengan mudah itu lebih menyadari, artinya lebih ngerti artinya. Kita orang Indonesia ya itulah keterbatasan bahasa, sering kita terjemahkannya dengan kata yang sama. Ya. Baik, ya itu rubba. Ada rubba, juga ada kalimat rubba. Biasa kita dengar ada teks segini ya. Rubba shaimin. Cuman kalau di teks hadis itu kan kam min shaimin. Tapi ada juga yang menyebut begini ya. Wallahu alam shahihan riwayatnya bagaimana. Tapi ada kalimat. Kita ambilkan contoh kalimatnya saja. Rubba shaimin laisa lahu min siyami illa ju wal atsh. Nah, kalau teks yang biasa kan kam min shaimin, tapi ada juga yang menggunakan rubba shaimin. Rubba kalau di sini diartikan betapa sedikit. Ya. Betapa sedikit. Karena kan konteksnya itu kecaman terhadap orang yang berpuasa tapi puasanya tidak berkualitas. Dia tidak meninggalkan hal-hal yang dilarang. Ya makan sih tidak, tapi berdusta iya, menggunjing orang iya, memfitnah tidak berhenti. Ya. Nah, itu maka begini, rubba shaim. Betapa banyak. Coba perhatikan konteksnya ya. Paham ya? Bukan betapa sedikit, betapa banyak. Karena konteksnya kecaman. Kalau konteks kalimatnya itu untuk mengapresiasi, maka kita terjemahkan betapa sedikit. Artinya secara umum sudah banyak, sudah bagus. Secara umum sudah bagus orang itu puasanya. Tapi kalau konteksnya kecaman, maka kita maknai betapa banyak. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari siamnya kecuali lapar dan dahaga dan haus. Jadi di sini pentingnya kita memahami konteks. Ya. Nah, bagaimana kalau litaklil? Nah, di sini beliau kalau Syekh di sini mencontohkan rubba rajulin karimin qabalani. Ya, betapa sedikit orang mulia yang menyambutku. Jadi dilihat konteksnya. Kemudian yang keempat, ya, alba, wal kaf, lam. Bukan 4 ya, 5, ini 5, ini 6, ini 7. Alba, al kaf, 8 alam. Ya, baru wal ba'u wal kafu lam. Alba itu yang biasa kita artikan dengan huruf ba, yang biasa dibaca bi, ya. Huruf ba yang dibaca bi. Ini artinya dengan. Misalnya pada basmalah, ya. Nah, ba yang ada di awal itu ini huruf jar. Ya, maka kata yang ada setelahnya itu adalah isim. Semua begitu ya. Jadi tadi huruf-huruf jar itu dia huruf jar itu di depannya. Maka kata yang ada setelahnya adalah isim. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maka ya kata al masjid, nah itu isim. Selain ada alif lamnya juga ada min. Demikian pula dengan yang kedua, ilal masjidil aqsa. Nah, ila ada di situ ya. Selain ada alif lam juga. Mungkin pula yang contoh-contoh yang tadi ya, banyak itu ya. Radhiyallahu anhu, hu-nya berarti isim. Radhiyallahu anhum, hum berarti isim. Ya. An Abi Hurairah berarti Abi Hurairah isim. An Aisyah ta Aisyah isim. Gitu saja ya. Pokoknya kata yang persis ada setelahnya. Lagi min ila an ala. Nah, sama juga ala. Ala alallahi ala rasulihi, termasuk alaikum. Nah, jadi ala itu kalau ketemu domir menjadi alai. Kalau bukan domir, ala.
'ala Allahi, 'ala rasulihi, 'alal kafirina, 'alal mu'minina. Tapi kalau ketemu domir itu kata ganti. Maka dia menjadi alai. Alaikum, alaihi, alaika. Gitu ya. Inna ila wa anu ala. Fi juga sama ya. Fikum. Ya. Fi sabilillah. Nah, kata sabil berarti isim. Fi buyutillah. Ya. Fi apa lagi? Fil kahfi. Ya, pokoknya kata setelahnya. Sama juga dengan ini ya. Berarti mubalak. Kebetulan juga dia bertanwin ya. Berarti dua tandanya. Demikian pula nih shaimin. Nah, alba juga demikian. Semua kata yang ada setelahnya, ya, kata apa saja, maka itu isim. Bismillah. Nah, berarti kata ism. Sebetulnya itu kan begini tulisannya itu. Ya. Kalau pada ikra itu kan begitu kan? Ikra bis. Tapi untuk basmalah itu sudah menjadi kekhasan, ditulis tanpa hamzah. Jadi langsung. Nah, jadi kata ini adalah isim. Ketemu apa lagi? Domir juga sama. Bihi, bikum, ya, bika, ya, dan sebagainya. Kemudian al-kaf. Al-kaf itu juga huruf jar. Al-kaf itu artinya apa? Seperti, bagaikan. Apa contohnya apa? Kal an'am. Ulaika kal an'am, seperti hewan ternak. Ka, ya. Al-kaf ini maksudnya huruf ka yang begini. Tapi karena dia tulis nyambung, ya tulisannya begini. Terus ketemu alif lam loh. Alif lam. Kal an'am. Seperti binatang. Kal ihnil manfush, kal farashil mabsus. Ya. Ka. Ada juga yang tanpa alif lam misalnya. Masaluhum kamasali. Ya, dah. Kalau ketemu alif lam berarti tulisnya gini. Lam. Kal ihnil manfush. Ya. Kal farashil mabsus, seperti apa nih? Kal ihni itu apa? Seperti bulu-bulu. Yang kal farash, seperti aneh-aneh. Yauma yakunun nasu kal farashil. Ya, ini aneh-aneh. Apa itu laron? Apa itu ya? Seperti binatang serangga-serangga itu yang biasa banyak di sawah-sawah itu ya. Nah, itu farash. Kemudian al-ihn itu bulu. Bulu-bulu. Ya, bulu binatang, bulu ayam, bulu apa gitu. Nah, itu gunung-gunung seperti itu nanti pada hari ya. Nah, itu kata ka. Nah, ini seperti bagai, ibarat ya. Jadi artinya seperti bagai bak, bukan bak mandi ya. Bak ya, tahu ya bak? Nah, bagaikan semisal seperti ya gitulah ya, seumpama, serupa. Jadi ka itu litashbih, itu menyerupakan. Apalagi alba wal kaf wal lam. Ini 8 ya. 8 ya. Min ila an ala fi rubba ba kaf lam. Oh 9, itu 9 ya. Oh lamnya belum. Ya lam. Lam. Nah, lam ini yang dibaca li atau la. Dia bisa dibaca li, bisa dibaca la. Kalau dia ketemu domir dibaca la. Nah, lakum. Ya, kecuali kalau damirnya saya, li. Kalau
lakum dinukum. Ya, lahum. Tapi kalau ketemu isim lain dia dibaca dengan kasrah. Ini alam yang 9 ya. Alam. Lam itu artinya apa? Bagi, untuk, kepada, bukan agar ya. Nanti beda itu. Kalau agar itu isi huruf nasab. Kalau huruf jar itu for lah. Kalau dalam bahasa Inggris itu for. For you, special for you. Nah itu dia pakai lam. Misalnya alhamdulillah. Ya. Bagi, ya segala puji bagi Allah atau for Allah. Apa lagi? Rahmatan lil alamin. Nah, ini. Lil alamin. Ini. Lillahi. Ya, sama istinaf. Istinaf. Nah, itu huruf jar. Makanya dibaca kasroh itu belakangnya kan. Istinafi. Kok lalakum lain ya? Lala itu lain. Jadi huruf lam ini baru dibaca la kalau dia ketemu tadi itu dhamir. Jadi selalu dibaca li ya. Umumnya dibaca li. Kadang-kadang saya la kalau ketemu dhamir. Lakum, lahum, laka, barakallahu, laka. Wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, itu biasa kan ya? Lak. Kalau perempuan bagaimana? Nah, barakallahu laki. Kanya jangan bukan barokahnya yang diubah jadi baroki, bukan. Salah. Barok itu satu kata. Barakallahu laka, laki, lakuma, lakum. Nah, gitu ya. Nah, itu dibaca la karena dhamir. Tapi kalau ketemu isim yang biasa, ya, nah dibaca kasrah. Tadi deh, lil alamin, hudan lil muttaqin, hudan lin nasi, hudan apa lagi ya? Lil lazina juga sama, ketemu isim mausul juga sama. Lil lazina ahsanul husna wa ziyadah. Ya. Ini wajhatu wajhiya lil ladzi fataras samawati. Jadi kepada aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit. Baik ya. Sudah 9 ya. Nah, kita tambah 3 lagi. Namanya huruf-huruf sumpah. Huruful qasam. Huruf qasam ini masuk huruf jar juga ya. Ada 10. Yang ke-10 maaf. 10 ya. 11 ya. Ahya al-waw. Waw yang dibaca wa ya. Bacanya wa. Kemudian al-ba'u berulang lagi di sini. Dibaca bi, tapi beda arti. Kalau yang tadi dengan, kalau yang ini karena sumpah demi. Jadi semua ini artinya demi ya. Nah, satu lagi. Atta. Atta ini dibacanya ta ya. Nah, jadi semua huruf sumpah itu dibaca fathah kecuali ba. Wallahi, tallahi. Ya. Bi ini dibaca kasroh ya. Tapi artinya sama demi. Jadi huruf waw itu artinya banyak. Nah, jangan ketemu waw itu dan semua diartikan. Waw itu ada banyak itu, bahkan ada yang menyebut berapa ya? Puluhan arti itu waw itu. Ada yang nyebutnya belasan. Ya. Jadi juga sampai puluhan. Satu kata. Ya, kalau yang biasa itu kan dan namanya ataf. Huruf ataf. Ada juga artinya sumpah. Nah, yang banyak di dalam Al-Quran tuh yang ada juga yang pakai ini dengan ini, tapi banyakannya waw. Wal asri, wasyamsi, wal qamari, ya was samai, wan nazi'at, ya dan seterusnya. Itu dia pakai waw demi.
Nah, ada juga nanti waw artinya apa? Adapun, atau artinya sedangkan, bersama, ya banyak itu artinya. Tapi yang sederhana itu ya, yang kita pelajari itu malam ini adalah yang artinya demi, karena dia masuk huruf jar, tepatnya huruf qasam, demi masa. Jangan lagi terjemahkan wal asri dan masa. Demi, ya. Billahi juga ada ya, billahi. Jadi billahi itu bukan tidak selalu berarti dengan Allah, bukan. Bisa artinya demi. Itu dalam ayat-ayat tentang li'an, ya. Itu kan bersumpah. Mereka harus bersumpah apa? Kalau istrinya itu saksinya hanya satu orang, tidak ada saksi kecuali suami, dia bisa mendatangkan 4 orang saksi. Gimana? Tetap bisa dia memvonis istrinya, menggugat istrinya ke pengadilan. Dengan apa? Dia bersumpah. Nah, itu dia billahi, bersumpah demi Allah bahwa apa? Bahwa dia benar. Kalau dia berdusta, dia akan dilaknat Allah. Ini seterusnya ya. Kalau tallahi juga ada. Ya, tallahi laqad kita ada dalam banyak ya dalam ayat. Ini Allah. Tapi yang paling banyak ini. Dan biasanya ta itu hanya untuk lafaz Allah. Ya, ta itu spesifik untuk lafaz. Kalau waw kan macam-macam. Tapi ingat, kalau manusia bersumpah tidak boleh selain Allah. Ya. Sumpah-sumpah dalam Al-Quran itu kan Allah yang melakukan. Allah melakukan itu kan terserah dia. Kita nggak bisa menggugat. Nah, tapi kalau manusia nggak boleh bersumpah selain Allah. Ya. Demi cintaku padamu. Ya sama. Ya, demi Allah. Deminya itu bukan sumpah di situ. Tapi kalau dimaksudkan sumpah tidak boleh. Baik ya. Kita kembali ya. Jadi ini huruf jar hafal ya, dihafalkan ya. Ada 12. Min, ila, an, ala, fi, rubba, alba, wal kaf, wal lam. Kemudian huruf-huruf sumpah, al waw, wal ba, wal ta. 12. Kenapa? Karena nanti tidak banyak ya, banyak sekali pembahasan itu dikaitkan dengan huruf. Yang jarang mungkin nanti rubba, itu yang jarang. Rubba itu jarang dipakai. Tapi yang lain-lain itu min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, lam, huruf sumpah itu sering sekali dipakai. Ini 12. Baik ya. Kita break dulu ya kalau ada yang mau ditanyakan sampai huruf jar ini. Sebelum kita nantikan tanda-tanda fi'al ya. Tanda-tanda.